yang biasanya membuat kita khawatir? Sesuatu yang kadang-kadang justru ternyata sampun dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh rezeki, Pak. Sudah dijamin, tapi kita khawatir. Ada yang belum dijamin, tapi kita nggak khawatir. Contoh, apakah kita masuk surga apa enggak? Itu belum dijamin. Tapi karena jarang ngaji, biasanya lebih khawatir pada yang pertama daripada yang kedua. Nek rajin ngaji kayak Jama'al Ma'ruf nggak mungkin. Pasti wa nazalat alaihimus sakinah. Tentrem, Pak. Kenapa? Rezeki jaminan. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi melainkan Allah Subhanahu wa taala menjamin rizkinya. Loh, melata itu apa? Kata Imam Ibnu Katsir, jalannya enggak pakai kaki, enggak pakai anggota gerak, Pak. Jalannya pakai dada dan perut. Itu saja yang jalannya pakai dada dan perut. Oleh Allah Subhanahu wa taala dijamin rizkinya. Bagaimana manusia yang Allah mengatakan walaqad karamna bani Adam. Sungguh benar telah kami muliakan anak-anak Adam. Allahu yarham Kiai Haji Mu'tamid Khalil, guru saya dulu, waktu saya umur masih 13-an tahun, tiba-tiba nepuk-nepuk pundak saya dan kemudian mengatakan, Salim, besok kalau gede gak usah jadi pegawai negeri. Saya kagetnya kenapa, Pak? Bapak saya pegawai negeri, ibu saya pegawai negeri, kakek saya dari ibu pegawai negeri. Saya tanya, kenapa Kiai? Karena pegawai negeri itu rezekinya bisa disangka-sangka, diduga-duga. Ditang-hitung ya semono iku kompensasi. Sementara Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa itu rezekinya tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Jadilah orang bertakwa, jangan jadi pegawai negeri. Itu saya malamnya nggak bisa tidur, Pak. Mikir bapakku, ibuku, mbahku apa ora bertakwa gitu. Lalu saya kemudian sampai pada kesimpulan, oh maksud guru saya itu yang keliru bukan jadi pegawai negerinya yang gajinya tetap atau jadi pegawai swasta yang take home pay-nya jelas. Bukan, Pak, yang keliru adalah mengira bahwa satu-satunya rizki adalah gaji. Keliru. Dan keliru lagi mengira satu-satunya jalan rizki adalah pekerjaan. Enggak. Saya pernah ketemu orang gajinya besar, rezekinya kecil, Pak. Gaji besar, rezeki kecil ya? Gaji besar, rezekinya kecil. Lawang saya qadarullah nggak kebagian kursi ekonominya Garuda. Ya wis kepeksa mulya sithik numpak kelas bisnis. Duduk sebelah saya direktur sebuah BUMN. Untungnya naik Garuda kelas bisnis itu, Pak, berkurang godaan. Soalnya nggak ketemu pramugari, ketemunya buliknya pramugari. Wah, sepuh-sepuh itu kan. Terus itu buliknya itu nyuguh makanan macam-macam, sak tataan gede gitu, hiasannya api-api gitu kan. Saya disuguh itu, tak maem, ngemel saya, seneng gitu. Yang sebelah saya itu nyekeli gelas, kenceng nyekelinya, isinya air putih tok, digelenggang-gelenggang sambil ngeliatin saya tampak cemburu gitu. Maka saya tanya, Pak kok nggak dar, Pak? Nasib, Dek. Loh, nasib gimana? Dulu waktu muda tuh saya pengen makan enak nggak kuat beli. Lah sekarang kuat beli nggak boleh sama dokter. Mau makan gurih, kata dokter, jangan, Pak, kolesterolnya. Mau makan manis, kata dokter, jangan, Pak, diabetesnya. Mau makan asin, kata dokter, jangan, Pak, hipertensinya. Mau makan kacang saja, kata dokter, jangan, Pak, asam uratnya. Dan terus dia ngeliatin saya gitu. Saya waktu itu merasa sangat kaya raya, Pak. Rezeki itu bukan soal apa yang bisa dibeli, apalagi duitnya berapa, gajinya berapa. Banyak orang gajinya besar, rezekinya kecil. Dan banyak orang gajinya kecil, rezekinya kecil.
Ya Allah, maksud saya begini. Orang mengira rezeki itu apa yang bisa dibeli, Pak. Saya kenal ada pengusaha rumah makan di Jogja. Omsetnya miliaran per bulan. Tapi kalau tidur di kasur, punggungnya sakit. Jadi dia itu sudah dicoba merek apapun, Pak. Dari kasur kapuk yang paling deso sampai kasur pegas yang paling mendul-mendul. Kalau ditekan sini yang muncul di situ gitu. Itu semuanya tetap sakit. Dia itu baru nggak sakit punggungnya kalau tidur di lantai beralas tikar pandan buatan muntilan. Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Satu hari diundang kementerian di Jakarta ngisi pelatihan kewirausahaan, diinapkan di hotel bintang 5, presidential suite-nya paling bagus kamarnya. Itu masuk kamar asistennya ketawa, masuk kamar buka koper, keluarkan tiker, gelar di lantai. Lalu saya bulan Februari 2014 itu, majalah The Economist ada cerita tentang sebuah maskapai penerbangan, salah satu yang terbesar di dunia, punya ratusan unit pesawat terbang di seluruh dunia. Lah komisarisnya itu, salah satu pemegang saham terbesarnya itu punya penyakit psikologis namanya hyperfobia, rasa takut berlebihan terhadap ketinggian. Dia punya pesawat ratusan unit, seumur hidup nggak berani naik pesawat. Saya semakin yakin rezeki itu urusannya Gusti Allah. Makanan yang paling mahal bisa dibeli, bisa dipesen, tapi nikmatnya makan Allah yang bagi-bagi, Pak. Di Paris, Perancis ada chef Dudonyong namanya. Itu kalau mau makan raciannya beliau, pesan sebulan sebelumnya, DP-nya bisa untuk beli motor di sini. Nikmati raciannya itu, tapi yang namanya nikmatnya makan, Pak. Loh, saya pernah lihat di Gunung Kidul ada petani macul dari jam 6:30 sampai 10:30, jam 10:30 istrinya datang gendong tenggok. Isinya nasi ketan ditaburi parutan kelapa sama teh panas wangi sepet legi kental. Itu digelek itu terus baru gue ahnya itu nikmat banget gitu. Terus sama istrinya itu disuapin itu mesem, Pak. Ya Allah, mesemnya itu saya khawatir seluruh dunia ini nggak ada yang bisa beli senyum seperti itu, Pak. Tuh, nikmatnya tidur itu Allah yang bagi, Pak. Meskipun kamar hotel termahal dengan kasur paling empuk, layanan servis paling premium, ditawarkan hotel Burj Al Arab di Dubai yang mengaku bintang 7 satu-satunya di dunia. Padahal di Indonesia banyak bintang 7, puyer obat sakit kepala. Itu di sana, Masya Allah. Kayak apa layanannya? Oh, saya pernah ke sana, Pak. Takon, gak nginep. Nginep gak iso turu, mikir bayar gua apa. Ya Allah, itu bayarnya, Pak. Bayar sekamar di Burj Al Arab itu, yang suite paling mahal itu, yang artis Hollywood rebutan nginep di situ karena prestis itu di sini bisa untuk membangun rumah, Pak. Harga sewa semalamnya itu. Tapi nikmatnya tidur, Allah yang bagi-bagi. Lah anak pemulung di Jakarta itu loh. Naik gerobak bapaknya, alasnya karton kerdus, selimutnya koran, bantalnya kayu. Wah, itu nyenyaknya luar biasa, dibangunin susah. Ya Allah, rizki. Rizki itu bukan duit, Pak. Ya Allah, ada orang punya banyak duit tapi enggak rizkinya, Pak. Bekerja keras, membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering badannya gitu ya. Sampai umur 63 tahun, di depositonya kumpul 10 triliun. Terus besok pagi wafat. Lah terus 10 triliun itu, hasil kerjaannya nyapek-nyapek ke badan itu rezekinya siapa, Pak? Ya iso ahli waris, ya iso musuh bisnis. Lah Allah itu enggak kekurangan cara untuk nganter kepada yang sudah tertulis di Lauhil Mahfud. Dan itu ahli waris yang kejam, Pak.
Di Jogja itu kalau ada orang meninggal hari ini, memakamkannya besok, maka anak-anaknya akan mengatakan, nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian, insya Allah jenazah Bapak malam ini diinapkan dulu di rumah, memakamkannya besok. Diinapkan. Nginep itu di rumah sendiri apa di rumah orang, Pak? Nginep itu di rumah sendiri apa di rumah orang? Di rumah orang, nggak ada. Saya nginep di rumah saya sendiri, nggak ada. Nginep itu pasti di tempat orang. Itu baru meninggal hari ini. Saya bangun sejak bata pertama sampai keramik terakhir. Beliau wafat hari ini. Anak-anaknya dengan tega mengatakan, Bapak malam ini nginep di sini. Berarti sudah bukan rumahnya. Padahal masih ada jasadnya di situ. Hak miliknya sudah dicabut sama anak-anaknya. Ya Allah. Maka benar Nabi SAW. Nabi mengatakan, anak Adam berkata, hartaku, hartaku, hartaku. Loh, apalah hartanya itu? Selain makanan yang habis dimakan, pakaian yang usang dipakai, atau harta yang dia letakkan di jalan Allah, maka dia dapati balasannya berlipat di sisi Allah. Itu harta sejati kita. Pak, soal rezeki, enteng-entengan mawon. Rezeki itu enggak harus punya, Mas. Yang penting pakai. Loh, serius Pak, ada teman saya nggak punya tapi selalu pakai rezeki ini. Ustadz Deso itu tiba-tiba di dekat rumahnya itu ada lahan luas diubah jadi perumahan. Di tengah perumahan dibikin masjid kayak begini. Samping masjid dibikinkan rumah untuk marbotnya, ngimami dan ngajarin anak-anak kecil ngaji. Dia ditawari gelem. Sebahari-harinya sebelum itu dia itu naik sepeda motor itu Honda 70. Suaranya jeleknya nong wara-wara jeleknya gung. Jeleknya nong wara-wara jeleknya gung. Waton gelundung itu. Tiba-tiba kemudian jadi ustadz di perumahan itu, tinggal di rumah marbot itu yang bagus, itu lebih bagus dari rumahnya sebelumnya. Kemudian pemilik rumah mewah di perumahan itu setiap hari nawarkan mobilnya supaya dipakai. Rebutan, Pak. Ustadz, mobil saya itu dipakai Ustadz. Seneng kalau dipakai jenengan itu rasanya berkaye. Pakai ya Ustadz ya. Tetangga sebelahnya protes. Ustadz, mobilnya beliau terus yang dipakai. Mobil saya kapan? Pakai dong Ustadz. Tetangga sebelahnya protes lagi. Dijadwal Ustadz, Senin beliau, Selasa ini, saya Rabu ya. Itu para pemilik mobil kalau tindak kantor, naik sepeda sesuai anjuran dokter. Rezeki Pak, ya Allah. Allah yang bagi-bagi. Pun enteng-entengan mahun. Kona'ah-kona'ahan, neng yo. Le nyambut gawe tenanan, karena nyambut gawe kita itu bukan cari rizki, nyambut gawe kita itu cari pahala. Nek cari rizki, rugi lawang sudah dijamin, cari pahala ndak ada ruginya. Maka kalau cari pahala pekerjaan kita itu itqan, ditekuni sampai ahli, ihsan, dikerjakan sungguh-sungguh sampai melampaui harapan orang yang ngasih kerjaan dan menikmati kerjaan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. I'mal ala Dawuda syukran. Bekerjalah, hai keluarga Daud, dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena semua sudah dijamin oleh Allah. Kerja kita itu cuma untuk mensyukuri semuanya.